Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam yang terhormat kepada Teh Ali dan juga untuk seluruh penonton yang sedang menonton video ini. Akan topik Vietnam on ratifying the European Union Vietnam Free Trade and Investment Agreement untuk mata kuliah politik global. Lalu sekarang kami akan memperkenalkan diri masing-masing sebagai anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Yosi Fitria Hendarto, lalu yang kedua ada Retasya Aurelia Kusuma, yang ketiga ada saya, Rizka Syafira Ramadina Ronaldo, lalu juga ada Nicholas Farelino, dan Laila Soraya Nur Novianti. Silakan. Selanjutnya saya akan membahas kaitan antara isu yang kami pilih dan global politik. Seperti yang kita tahu, isu ini adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi di politik global, yaitu bentuk interaksi kerjasama. Dan dalam isu ini, kerjasama yang terjadi didasari atas kepentingan dan kebutuhan ekonomi dari kedua belah pihak. Selain dalam bentuk interaksi, isu ini juga berkaitan dengan power dan influence, khususnya bagi Vietnam ya, karena di sini kami membahas dan memfokuskan kepada Vietnam. Seperti yang kita tahu, perjanjian ini atau kesepakatan ini merupakan kesepakatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kedua belah pihak. Nah, bagi Vietnam sendiri, perekonomian yang terus tumbuh atau terus berkembang meluas tentu akan berdampak pada besarnya power perekonomian Vietnam. Nah, besarnya power ini juga akan berdampak juga pada influence atau pengaruh perekonomian yang dimiliki Vietnam, entah itu pengaruh perekonomian di ASEAN maupun di politik global secara keseluruhan. Bahkan bila power dan influence ini terus bertumbuh, tak menjadi hal yang mustahil bagi Vietnam untuk dapat menjadi regional hegemonic power di ASEAN. Selanjutnya ada transnational actor. Di sini kami memfokuskan kepada MNC karena dengan adanya kesepakatan antara Vietnam dan Uni Eropa, tentu Vietnam memiliki hak-hak khusus sebagai bentuk kesepakatan. Nah, hak-hak ini dapat menarik investasi-investasi dari MNC untuk berinvestasi di Vietnam hanya demi mendapatkan hak khusus tersebut dalam kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa. Jadi itulah kaitan antara isu yang kami pilih dengan politik global. Oke, sekarang saya akan memaparkan bagian what dari presentasi ini. Jadi EVFTA ini merupakan sebuah kerjasama antara Uni Eropa dengan Vietnam yang tidak hanya berfokus kepada tujuan ekonomi saja seperti perdagangan dan investasi. Meskipun memang benar faktanya bahwa tujuan utama bagi Vietnam dalam kerjasama ini adalah untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Namun kerjasama ini juga dilengkapi oleh benefit lain yang bisa didapatkan oleh Vietnam, antara lain adanya komitmen kuat terhadap penegakan hak asasi manusia, hak tenaga kerja, perlindungan terhadap lingkungan, dan juga adanya penekanan terhadap sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga adanya akses untuk masuk ke pasar Uni Eropa akibat adanya penghilangan tarif dari sebagian produk yang ada. Selain itu, dengan adanya kerjasama ini, Vietnam juga bisa memahami mengenai pasar bebas untuk mendapatkan stabilitas dan bisa menentukan atau memprediksi keputusan-keputusan tertentu dalam rencana jangka panjang negaranya. Selain itu juga dapat meningkatkan FDI atau investasi asing langsung untuk membantu pembangunan dan melindungi investor lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa kesepakatan ini bisa terjadi. Pertama, Vietnam adalah negara yang berkembang. Tentu sebagai negara berkembang, semua negara ingin untuk terus mengembangkan dan memajukan perekonomiannya. Nah, inilah yang dilakukan Vietnam sebagai langkah dari status negara berkembang dia. Selanjutnya ada juga hubungan diplomatik sejak tahun 1996 dan juga berkaitan dengan poin di bawahnya, yaitu Vietnam adalah partner perdagangan terbesar nomor 2 dengan Uni Eropa. Jadi adanya hubungan baik ini antara Vietnam dan Uni Eropa menimbulkan rasa untuk kerjasama dan membentuk kesepakatan semakin mudah. Jadi dengan adanya hubungan baik dan dengan adanya kepentingan Vietnam, kesepakatan ini bisa terjadi antara Vietnam dan Uni Eropa. Nah, di sini kita sudah memasuki ke bagian who atau siapa. Bisa dilihat ada foto saat penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Vietnam di Hanoi pada tanggal 30 Juni 2019 oleh Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmström. Boleh slide selanjutnya. Nah, jadi pelaku di balik
perjanjian EVFTA ini adalah Vietnam dan Uni Eropa, tapi kita akan fokuskan kepada negara Vietnam sendiri. Nah, negara Vietnam ini merupakan negara yang masih berkembang. Jadi dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, ekonomi negara Vietnam akan jadi lebih maju. Nah, perjanjian ini nantinya akan membantu menaikkan GDP Vietnam hingga 4,6%. Hingga saat ini, Vietnam merupakan negara kedua setelah Singapura yang berhasil melangsungkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Yang perjanjian ini nantinya akan terus mengurangi tarif, mengurangi birokrasi, juga mengurangi hambatan peraturan yang memberikan peluang berbisnis dan berinvestasi lebih luas kepada pengusaha Uni Eropa ke negara Vietnam. Boleh slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari where atau di mana. Nah, seperti apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa dengan bergabungnya Vietnam pada EVFTA ini, Vietnam mendapatkan hubungan internasional yang lebih baik dengan negara-negara lain selain Uni Eropa, dan juga memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mencapai tujuan perdagangan multilateral dan juga liberalisasi investasi. Nah, baik dari Vietnam ataupun Uni Eropa dalam perjanjian perdagangan bebas ini sepakat untuk memfasilitasi perdagangan dan membantu kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk mengatur arus perdagangan antara kedua belah pihak. Nah, ini juga merupakan tonggak penting dalam keterlibatan Uni Eropa dengan Asia, yang mana menambah perjanjian yang sudah ada dengan Jepang dan juga Republik Korea. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ini adalah bagian when atau kapan. Nah, sebenarnya dari 8 tahun lalu, Vietnam ini memiliki masalah domestik yang mana perlunya pendokrakan perekonomian. Nah, tapi di sini Vietnam memiliki hubungan baik dengan Uni Eropa di bidang perdagangan. Dan selama masa pandemi ini, mereka setelah bernegosiasi selama 8 tahun dan akhirnya mendapatkan hasil finalnya di Februari 2020 kemarin. Nah, selanjutnya selama 10 tahun ke depan, rencananya Vietnam akan mencabut 49% bea masuk atas produk Uni Eropa dan secara bertahap akan mengurangi bea yang tersisa. Nah, menurut Bank Dunia juga, pada Mei mereka akan memiliki kesempatan untuk perdagangan dapat membantu dan membawa ratusan ribu orang keluar dari kemiskinan Vietnam dan juga meningkatkan PDB negara sebesar 2,4% pada tahun 2030. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perjanjian tersebut dapat berpengaruh terhadap perekonomian Vietnam. Di sini ada 2 perjanjian. Yang pertama, Free Trade Agreement dan Investment Agreement. Nah, dalam Free Trade Agreement ini ada beberapa aksi yang dilakukan. Pertama, membentuk komisi perdagangan yang bertujuan untuk membahas kegiatan perdagangan dalam pertemuan tahunan. Dan dalam komisi perdagangan ini dapat membentuk subkomisi yang dibagi kepada beberapa bidang, seperti bidang pembayaran, ekspor, maupun impor. Kedua, membuat aturan yang jelas dan transparan mengenai kegiatan perdagangan, agar kedua pihak tahu dan tidak dirugikan atas aturan yang tidak jelas. Ketiga, mengurangi bahkan menghapuskan tarif dan penetapan kuota bagi beberapa produk Vietnam, seperti jagung, gula, bawang putih, beras, jamur, dan banyak produk lainnya. Keempat, modernisasi dan penyempurnaan aturan pabeaan untuk kegiatan ekspor dan impor. Yang terakhir, mengurangi hambatan non-tarif seperti penggunaan standar internasional bagi Vietnam dan aturan kesehatan hewan dan tumbuhan yang akan diekspor maupun diimpor. Selanjutnya, dalam Investment Agreement terdapat 2 alat. Yang pertama, Investment Protection Standard, yang bertujuan untuk merevisi aturan investasi yang sebelumnya tidak pernah ada dalam BIT atau Bilateral Investment Treaties antara Vietnam dan Uni Eropa, seperti poin non-diskriminasi, pengambil alihan tanpa kompensasi, jaminan keamanan lingkungan, kompensasi kerugian, serta komitmen untuk menghormati keputusan dalam negeri Vietnam bagi investor asing dari Uni Eropa. Yang kedua, ada Investment Dispute Settlement yang berguna untuk menyelesaikan konflik saat proses investasi sedang berjalan, yaitu dengan membentuk Investment Tribunal System yang berguna menjadi pihak netral jika terdapat konflik yang harus diselesaikan. Nah, pihak netral ini dapat berupa OI atau negara dengan syarat harus independen dan merdeka. Kemudian, dalam proses penyelesaian konflik, Investment Tribunal System ini pun harus melakukan prosesnya dengan transparan agar setiap pihak yang berkonflik mengetahui kesalahan apa yang terjadi selama proses investasi dilakukan. Selanjutnya, berikut adalah grafik yang menunjukkan pengurangan tarif masuk produk Vietnam ke Uni Eropa setiap tahunnya dan akhirnya nanti akan berdampak baik kepada kegiatan ekspor Vietnam ke Uni Eropa.
Dari seluruh paparan yang sudah kami sampaikan tadi, kami memiliki kesimpulan di mana kerjasama EVFTA ini merupakan sebuah kerjasama yang berdampak baik bagi Vietnam, tidak hanya di bidang ekonomi saja, namun juga di bidang social movement seperti hak asasi manusia, hak tenaga kerja, dan lain-lain. Selain itu, kerjasama ini juga membantu Vietnam dalam memperluas kekuatan ekonominya agar bisa memberikan pengaruh pada politik global. Selanjutnya kami lampirkan sejumlah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.